Mutiara Ramadan. Assalamualaikum. Selamat datang Pak Dekan Fakultas Dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dekan ini? Alhamdulillah. Masih sehat selalu Pak ya ini? Masih. Gimana Mas Ali dengan Mbak Uri, sehat? Alhamdulillah Pak, dalam kondisi sehat. Kita nggak kerasa ini udah setahun lebih loh Pak pandemi Pak. Terus kira-kira persiapan Bapak di bulan Ramadan ini apa Pak? Ini kan sebentar lagi kita mau masuk Ramadan gitu Pak. Betul, bahwa memang kalau melihat Ramadan kemarin juga kita dalam keadaan COVID. Iya, kita udah mulai ini. Tahun ini juga COVID, berarti memang betul ada yang mengatakan bahwa bulan ini adalah ulang tahunnya COVID-19. Oh iya. Udah lebih, udah 1 tahun setengah. Maret sih bulan Maret April. Maret iya. Maret kemarin. Itu pun nggak terdeteksi yang Januari Februari itu Pak. Betul. Paling tidak kita punya momen atau punya waktu itu ingat kita di ruang yang sama kalau nggak salah berbicara tentang Mutiara Ramadan. Tapi mudah-mudahan Mutiara Ramadan hari ini itu tahun ini mungkin berubah wajah atau berubah bentuk gitu. Iya nih, kita kayak punya studio baru nih Pak, Fakultas Dakwah nih, asik. Betul, alhamdulillah. Tetapi yang menjadi terpenting adalah bagi kita bagaimana kemudian menghadapi puasa. Hari ini kita berada di gerbang menuju Ramadan tahun 2021. 42 ya. Hijriah. Nah, saya yakin suasana dan kondisinya tidak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Ramadan tahun ini pun akan seperti itu, tetapi mudah-mudahan pemerintah juga memberikan paling tidak sedikit terbuka ya. Iya, agak longgar dikit. Entah pemerintahnya. Tapi pertanyaannya gini Pak, kalau mau longgar vaksin belum selesai loh Pak. Betul, tetapi kan paling tidak solusinya yaitu tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, betul. Tetapi kayak terawih tahun kemarin itu nggak boleh. Iya, waktu kita podcast yang kemarin. Tahun ini mudah-mudahan bisa, tetapi tetap mengikuti protokol. Ada 50% dari peserta masjid atau jamaah. Itu yang saya bingung Pak. 50% dari masjid itu cara ngitungnya gimana? Siapa yang ngontrol? Satpol PP masa mau nggak ikut terawih? Nah, itu saya orang yang selalu percaya terhadap masyarakat bahwa kesadaran itu sudah terbangun. Amin. Jadi ya sadar saja kalau penuh misalnya husnudon. Kebalik Mas, ampun. Senang juga kalau saya salah gitu. Nah itu, tetapi yang terpenting adalah makanya coba kita melaksanakan Ramadan ini dengan damai, dengan nyaman, dengan manis tadi, tanpa ada kejutan-kejutan atau suasana-suasana yang kita tidak nyaman dalam melaksanakan beribadah. Apa itu contohnya Pak yang nggak nyaman kira-kira Pak? Ya begini, biasanya orang yang puasa itu merasa bahwa puasanya adalah lebih berkualitas dibanding puasa-puasa orang lain. Jadi ada tuh di masyarakat yang puasa saya itu lebih bagus ketimbang puasa orang-orang lain. Ibadah saya lebih baik daripada ibadah orang lain. Nah kalau hari ini ya semuanya untuk bersikap egoisme terhadap bahwa lebih baik daripada orang lain itu dalam menjalankan sesuatu kebaikan itu tidak dimonopoli sendiri lah. Paling tidak. Mungkin moderasi, berada di tengah-tengah, nggak terlalu fanatik atau jangan kurang juga. Benar, tema hari ini memang moderasi gitu. Sama lah dengan kampus kita ya, misalnya moderasi beragama gitu. Jadi wasatiyah Islamiyah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya enak gitu puasanya.
Tapi gimana Pak, kira-kira konteks puasa hari ini yang kalau kita lihat satu bentuk fenomena yang istilahnya rekonstruksi ulang, kembali bukan maksudnya kembali lahir lagi satu bentuk yang ruang untuk menuju kekuasaan yang berbeda itu ternyata sekarang dimunculkan lagi Pak lewat aksi-aksi yang gimana menurut Oh iya, iya itu tadi makanya sama misalnya kasus-kasus. Jadi saya kemarin baru ngobrol tentang toleransi misalnya. Kenapa yang selalu menarik menjadi perdebatan itu menjadi agama gitu? Karena agama tuh enak dijadikan dijadikan sumber baik sumber kebaikan bahkan sumber konflik karena enak memang menggeret-geret agama itu ya. Betul jadi kayak enak aja kok diomongin kayak gosip gitu ya Pak, kayak enak banget gitu lah. Betul itu yang bahkan Kalmak bilang agama itu candu gitu Pak. Betul, iya. Gimana itu Pak? Tapi itu nanti biar dibahas sama Mas Ali ya. Kalau itu nanti, cuma paling tidak kita berpesan, kita memiliki keinginan dalam melaksanakan amalan Ramadan di tahun ini, walaupun dihimpit atau ditumpangi oleh pandemi misalnya masih tetap berjalan pada suasana yang nyaman, yang enak melakukan ibadah itu. Amin. Terus tidak banyak menimbulkan gejolak ya karena suasana yang seperti ini akan menimbulkan berbagai macam gejolak dan tadi banyak ketidakseragaman dalam melaksanakannya gitu. Jadi kita kadang-kadang pengen menjaga jarak, tapi karena suasana Ramadan biasanya kita kumpul-kumpul, terus biasanya kita bersama misalnya di masjid, di musola atau di kantor takjilan bareng-bareng kita buka bersama. Kayaknya tahun ini juga belum bisa seperti itu. Nah, kita itu harus menahan diri untuk melakukan seperti itu untuk di tahun ini. Jadi betul, untuk Pak. sabar Soalnya dulu. Kan kalau misalnya anggaplah gini, kalau misalnya kita bicara kemarin waktu kita podcast itu kan, ibaratnya masih muncul tuh hashtag di rumah aja, orang masih mau di rumah aja. Tapi kalau misalnya sekarang kan orang udah mulai sekolah nggak berangkat tapi ke mall berangkat. Betul. Nah, itu tempat wisata berangkat. Itu karena kesadaran setiap individu itu tidak terbangun gitu. Ego gitu. Keakuannya besar. Jadi kita tuh paling enak memang memberikan nilai terhadap orang lain, tetapi kita tidak pernah mau menilai diri sendiri tuh. Biasanya begitu tuh kan, khawatir. Nah, sebetulnya bukan nggak mau Pak, mungkin nggak bisa juga. Nggak tahan diri gitu. Terus yang lebih mengkhawatirkan memang negara kita itu baru saja terjadi misalnya apa yang menjadi bahasa para akademisi radikalisme atau perilaku yang menakutkan memang. Karena terjadi misalnya kemarin kayak di Makassar itu. Di Makassar itu kan itu simbol agama ya. Nah, begitu juga ketika menghadapi Ramadan kita harus sangat hati-hati. Betul. Apakah misalnya kita ketika tarawih bersama itu tidak mengganggu yang lain juga apakah tidak ada kekhawatiran gitu kalau misalnya termasuk gini Pak, saya bingung ya, semoga sekarang udah nggak ada ya, misalkan ada penutupan paksa bagi warung-warung yang buka di siang hari. Menurut saya gini, itu kan satu bentuk pemberian suatu pemakluman kepada orang-orang yang nggak puasa. Ya, iya. Pak, kalau misalkan orang puasa minta dihormati, orang yang nggak puasa, berarti orang puasa minta dihormati, berarti otomatis orang yang nggak puasa juga harus dihormati gitu Pak. Balik menghormati. Betul. Ya itu
Jadi hormat menghormati itu tidak akan lahir kalau tidak dilahirkan oleh individu-individu itu, gitu. Jadi kalau bahasa ininya itulah yang dimaksud dengan empati. Empati itu memposisikan, mereposisi diri kita pada posisi orang lain sebetulnya. Bagaimana kita kalau melakukan seperti yang orang lakukan itu. Contohnya begini, secara jelas. Orang yang puasa itu pengen dihargai oleh orang lain atas kepuasaannya. Maka dia menganggap orang lain itu harusnya ngikutin dia berpuasa, gitu kan? Iya. Tetapi dia juga harus berani. Gimana kalau yang saya tidak puasa, yang orang puasa itu harus menghargai tidak? Maka kalau setiap individu sudah melakukan begitu, dia mau makan itu juga nggak enak. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi harus pintar-pintar memposisikan di situ. Saya selalu bilang bahwa karena itu di teori-teori sosial, di teori-teori komunikasi juga banyak, kayak kalau begitu ada teori, misalnya teori Miro tentang self konsep, misalnya konsep diri, itu sebetulnya membaca masyarakat dengan menggunakan diri kita ya, atau diri kita dibaca melalui kaca atau sosial atau masyarakat luar. Jadi kita introspeksi, bahasa yang paling itu. Oh, sebetulnya masyarakat tidak usah dipaksa tutup. Kalau dia punya kesadaran, oh iya, gua kalau puasa terus ada yang orang jualan terbuka, oh enak betul kan, pasti dia, oh maka paling tidak berjualan ditutup. Tetapi dari hukum apapun sebetulnya memang buka warung atau tidak buka warung bagi orang yang puasanya sudah bermutu, jadi saya pikir nggak ada masalah sekarang karena itu wilayah. Tapi kita juga harus sadar bahwa memang tadi itu saling menghargai, menjaga keegoan, terus kita mereposisi kalau diri kita berada di pihak itu bagaimana, itu saja sih sebetulnya. Nah, keinginan kita begitu, maka setiap individu kalau sudah berlaku begitu, oh damai banget, gitu, damai dan enak melaksanakannya. Jadi karena puasa kita itu, Ramadan kita itu ada berbagai macam ini ya, bermacam pemaknaan gitu. Ada yang puasa ya cuma menahan lapar saja gitu, tetapi ada juga yang memperbaiki kualitas diri, ada yang mengeratkan, mengkontinuitaskan bacaan-bacaan ngaji atau kalau Pak Dekan kira-kira udah sampai mana itu? Saya sih biasanya, itu saya selalu memposisikan posisi saya selalu di bawah tadi kalau gitu. Kan daripada saya ngomong saya lebih ini nggak enak kan, saya mendingan kayak begitu. Maka puasa saya seperti puasa masyarakat yang umumnya gitu. Jadi kalau orang lain buka puasa itu pakai air putih, ya saya juga pakai air putih. Berarti kalau ikutnya Abangan Santri atau pria gitu Pak, puasanya siapa? Itu saya kalau insya Allah deh, kalau misalnya insya Allah kalau saya pribadi, agama saya mana yang udahlah kebutuhan saya sendiri, insya Allah lah ke santri atau ke priai ya. Tapi kalau puasa sebagai rutinitas itu saya abangan saja begitu. Seperti ini, saya nggak mesti juga puasa. Saya kan tiap ada orang buang ludah gitu kan, membuktikan bahwa saya puasa ini enggak. Ini bisa jadi clickbait Pak, puasa Pak Dekan Abangan. Clickbait itu namanya clickbait, buat mencari berusaha untuk apa ya? Sebetulnya yang nilai kadar itu ya ada pada diri kita sebetulnya, bukan pada penilaian orang lain gitu. Gitu mungkin apa? Banyak sebetulnya yang bisa diituin dari mengawali Ramadan tahun ini, itu kita harapannya begitu. Kalau persiapan
untuk Fakultas Dakwah sendiri Pak, ini Ramadan juga masih pandemi, juga mungkin berhubungan sama perkuliahan atau kegiatan akademis yang lain. Iya, saya baru tadi rapat atau kumpul dengan dekanat dan prodi serta beberapa. Jadi keinginan saya adalah keinginan kita di Fakultas Dakwah pada Ramadan itu lebih pada pemberdayaan atau pengabdian saja. Jadi bapak dan ibu yang bisa ceramah-ceramah, bapak ibu dosen. Saya nggak bisa Pak. Maka dia harus. Nah, ini membuat banyak yang bisa dilakukan atau pengabdian. Jadi keinginan saya adalah di pengabdian saja di bulan ini, pengabdian jadi digabung antara rencana atau program kemahasiswaan dan program akademik itu bagaimana kemudian kita keluar walaupun ya sekedar misalnya ngobrol tentang ketakmiran masjid di Kota Salatiga atau jualan takjil gitu. Jadi pengembangan masyarakat itu Pak. Yang punya ilmu begini-begini turunlah ke masjid-masjid diajarin cara membuat podcast yang bagus bagaimana gitu, memberikan materi kalau bisa seperti itu gitu. Enak gitu. Kalau untuk perkuliahan lagi Pak, untuk mahasiswa mungkin? Perkuliahan ya seperti biasa perkuliahan karena ini masih masuk pada semester ini semester genap pasca UTS kayaknya nanti di awal kita puasa itu pas UTS tuh Pak. Betul. Nah dilaksanakannya seperti hari-hari biasanya perkuliahan masih online gitu terus penugasan. Atau ada kemungkinan semester depan kita mulai tatap muka? Itu kita berdoa mudah-mudahan. Karena saya tadi baru dapat bisikan kita punya rencana hanya Tuhan yang bisa. Itu. Saya mikir bisikan apa ini? Kata gitu ya. Saya kira ada instruksi atau edaran baru. Banyak rencana banyak. Tadi baru ditata ulang misalnya di fakultas ini. Kasihan kelasnya Pak udah 1,5 tahun dihuni nggak kelihatan itu Pak. Udah pada jam. Yang perkenalan di atas kalau kita ke atas. Oke. Nanti perkenalan. Tapi mudah-mudahan nanti di semester depan kita kuliah daring ya. Luring ya. Semoga Pak, semoga luring. Amin. Gitu karena kita udah mulai tadi juga ada wisuda misalnya baru beberapa orang yang kita panggil misalnya yang terbaik. Gitu. Oke. Gitu. Terakhir Pak Dekan, pesan-pesan untuk kita semuanya, terutama mungkin untuk podcast ini nanti ke depan, kemudian untuk mahasiswa dan sivitas akademika, terus mungkin untuk semuanya yang nonton ini gitu Pak. Terus untuk Ramadan kita juga. Ya mudah-mudahan apa yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan ke depan ini, mudah-mudahan semua baik pribadi maupun masyarakat gitu terlebih luas lagi bangsa Indonesia mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin, terus disegerakan dari apa yang menjadi persoalan-persoalan bangsa gitu. Mudah-mudahan cepat penyelesaiannya. Kemudian untuk podcast ini saya punya harapan memang punya harapan bahwa untuk mengoptimalkan media gitu ya. Jadi salah satunya podcast ini. Jadi saya teringat ada beberapa mahasiswa ngajukan judul TikTok dan pesan dakwah. Saya sih rada nggak nyambung gitu. Ada ya? Kita nggak tahu. Iya TikTok. Jadi ternyata TikTok itu dengan waktu sebentar begitu dia bisa di pesan-pesannya itu bisa dalam bentuk dakwah. Oh ya udah, cuman memang Anda mau membaca TikTok sebagai media atau membaca tentang isi pesan di dalam TikTok itu. Saya baru. Nah, nanti mulai bergulir gitu, mulai banyak gitu ya.
Ya apalagi TikTok kan di bayangan saya adalah goyang-goyang gitu, tapi bisa pakai media dakwah ya, gitu bagus ada gitu. mungkin, Pak. Dan Ding teng teng ding teng. enggak ya, paling bentar. Kemudian untuk mahasiswa, terkhusus mahasiswa Fakultas Dakwah, mudah-mudahan selalu sehat dalam melaksanakan aktivitas akademik, aktivitas keseharian gitu. Sabar dulu gitu, tetap di rumah dan banyak dimaksimalkan waktu yang ada ini. Amin. Pasti Amin. ada manfaatnya dan pasti ada barokahnya. Amin, amin, amin. Begitu Pak Mukti ya. Thank you atas kehadirannya. Ini kita udah siap-siap buat Pak Mukti spesial ini memang. Oke, selamat untuk semuanya ya. Iya. Amin, amin. Oke, Selamat ya. hati-hati. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.